Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya mana? Kok nggak puasa ya? Ayo, sekarang yang semangat meskipun kita dalam posisi puasa, tetap harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sunnah Rasul itu 3 kali. Bu Haris tambahi 1 lagi salamnya, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat takmir masjid Babus Sofa dan seluruh pengurus masjidnya beserta Bapak Suting dan seluruh jamaah yang hadir dalam masjid Babus Sofa ini. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah bahwa pada sore yang agak berawan ini, agak mendung ini, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa hadir bersama-sama di sini, bertolabu ilmi bersama. Mudah-mudahan niat panjenengan dari rumah ke sini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul utma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu, Bapak, mungkin ada yang sudah kenal saya, sepertinya nggak ada yang kenal ya. Sebenarnya kalau dilihat atau didengarkan dari logat saya, memang saya bukan berasal dari Bojonegoro, tetapi berasal dari sebuah pulau yang jauh di sana. Kira-kira mungkin panjenengan bisa menebak dari mana kira-kira pulaunya itu, yaitu Pulau Madura. Terbawa arus suami Bu sehingga sampai di sini, Bapak nggih. Nggih sewu, nanti seandainya dalam saya memberikan tausiah ada kata-kata campur aduk, nggih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah saya akan menggunakan bahasa Indonesia yang lebih banyak daripada bahasa Jawa, karena saya kurang patek paham dalam bahasa Jawa. Daripada diketawain sama jenengan, ya kan mending pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Matan nggih Ibu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang ini adalah bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan dalam kalender Hijriyah ada di urutan keberapa? Siapa yang tahu? Biasanya adik-adik ini yang masih sekolah ini tahu. Ada yang tahu? Oh, bagaimana ya? Kalender di Indonesia itu ada 2, Masehi dan Hijriyah. Kita sebagai seorang muslim harus tahu bahwasanya bulan Ramadan itu berada di urutan ke-9. Kalau bulan Masehi, di tahun Masehi, bulan 9 itu adalah bulan September. Ngoten nggih. Bu Haris awali dulu. Nyun sewu nggih Bu. Nama saya sebenarnya Susmawati SAG, nggih. SAG itu Sarjana Alam
sarjana agama Islam, tapi biasanya sama anak-anak itu sarjana alam gaib, itu hanya sekedar bercanda saja. Tetapi karena nama suami saya itu Pak Haris, jadi saya biasanya orang-orang memanggilnya itu Bu Haris. Ngoten nggih. Mohon maaf tadi tidak di awal perkenalannya. Nggih. Ayo, sekarang sebagai seorang muslim kita harus tahu dulu kalender Hijriyah mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Biasanya jenengan taunya bulannya menurut bahasa Jawa nggih, Bu? Saya tanya ibu-ibu biasanya. Kalau Muharram itu biasanya dalam bahasa Jawanya apa? Suro, ngaten nggih. Jadi harus kita tahu di bulan Hijriyahnya. Yang pertama adalah Muharram, ya. Yang kedua setelah Muharram apa? Gak ada yang tahu? Safar. Nah, Safar itu yang kedua ya, Bu. Terus yang ketiga yaitu Rabiul Awal. Biasanya omong Jawa niku ngarani bulan Maulud. Ngoten nggih. Terus yang keempat itu adalah Rabiul Akhir. Terus yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Harus tahu semuanya nggih. Jangan hanya Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Ngoten nggih, Bu. Dan anak-anakku sekalian ya. Kelas berapa sayang? Yang ini kelas berapa? Yang tengah ini kelas berapa? Kelas 4. Sudah pernah diajari tentang Hijriyah, bulan-bulan Hijriyah? Iya, tapi sekarang lupa. Nggih, ngoten. Enggak apa-apa, ini hanya sekedar tahu saja ya, Bu, bulan-bulan Hijriyah. Dan alhamdulillah kita berada di sekarang ini di bulan Ramadan. Ngoten nggih. Ibu, Bapak yang saya hormati, bulan Ramadan ada beberapa nama kita sebagai seorang muslim yang biasa kita menyebutkan. Yang pertama itu adalah bulan puasa. Bulan puasa itu sesungguhnya ada yang identik sama penggunaannya, tetapi maknanya berbeda, yaitu kata saum dan kata siam. Pernah mendengar kata-kata saum dan siam? Nggih niki sakniki bulan puasa ini. Ngoten nggih, Bu. Kalau kata siam, mungkin panjenengan ayatnya sudah sering panjenengan dengar ya, Bu. Setiap bulan Ramadan ayat ini sangat familiar, di mana-mana, di masjid, di musola, ceramah-ceramah mesti keluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah ayat dalam dari kata asyam. Makna siam artinya adalah menahan diri dari tidak makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, Bu, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang jelas panjenengan ini semua tidak ada yang makan dan minum, jelas puasa nggih, Bu. Jadi puasa tidak makan dan minum yang disengaja, Bu. Dan saya, Bu, biasanya karena 11 bulan kita tidak berpuasa dan bulan ini kita berpuasa, biasanya suka lupa. Nggih, Pak, Bu. Suka lupa di awal pertama kita Ramadan itu biasanya suka lupa.
Tetapi kalau lupa ibu tidak ada hukumnya, enggak apa-apa dengan teruskan. Tiba-tiba pagi karena sudah terbiasa sarapan pagi, makan pecel, kecap-kecap. Setelah selesai makan pecel, ya Allah, saiki lak poso toh aku. Itu puasane jenengan tetap sah, ya. Terus siang hari, karena sudah terbiasa makan siang, ada lontong kikil, junungan makan. Setelah makan, ya Allah, saiki lak Ramadan aku poso. Kan setelahnya makan baru ingat enggak apa-apa, puasanya tetap dilanjutkan. Sore hari lapar, ada orang bakso, jenengan makan juga. Iya kebangetan Bu kalau sampai 3 kali, ngoten loh. Tapi kalau hanya 1 kali, mungkin karena sudah terbiasa di pagi hari, pas makan, iya saiki poso. Tetapi Ibu, kalau seandainya panjenengan Bapak dan Ibu, kalau makan pas di tengah-tengah mulut atau tenggorokan, itu panjenengan ingat, langsung dilepeh mawon, langsung dibuang, jangan ditelan. Kalau ditelan, panjenengan batal, harus membayar, harus menggantinya di lain hari. Tetapi kalau panjenengan langsung dibuang, langsung dikeluarkan, itu tidak apa-apa. Ngoten nggih? Makan dan minum. Terus hal-hal lagi yang membatalkan puasa adalah bersetubuh di siang hari. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya, kalau bulan Ramadan ini agak menjauh, biasanya siang, ya, tidur siang berdua di kamar Bu. Biasa niki karena bulan puasa Bapak tidur di kamar, panjenengan tidur ruang tamu. Kenapa? Hal itu harus kita hindari, karena nantinya kalau kita berdekatan, setan-setan masuk, akhirnya nafsu akan membangkitkan gairah, sehingga kalau sampai kita melakukan bersetubuh dengan suami di siang hari, maka itu akan dendanya sangat berat untuk kita, ya, yaitu membayar yang pertama yaitu memerdekakan budak. Yang kedua, kan nggak mungkin sekarang ini memerdekakan budak, di sini kan nggak ada budak ya Bu. Yang kedua yaitu apa? Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, berarti 60 hari. Dan itu harus berturut-turut Ibu. Kalau puasanya 58 hari, pas jenengan, boleh kok aku wis kasoh, wis gak nerus meneh aku ngeluh. Itu nanti panjenengan kalau berhenti 1 hari akan mulai lagi di awal lagi. Ngoten. Saya pernah mengisi majelis taklim, setelah pengajian selesai, ada ibu-ibu yang bertanya pada saya, "Loh, Bu Haris, kalau malam boleh ya Bu Haris?" Boleh kalau malam. Jenengan loh, setelahnya adzan maghrib, jenengan boten buka langsung tidur sama bapaknya enggak apa-apa. Kenapa? Sudah dihalalkan, sudah enggak apa-apa melakukan itu karena sudah maghrib. Tetapi yang tidak boleh itu kalau di siang hari. Yang tidak boleh. Walah Bu Haris, aku loh wis 5 tahun karo bapake ora tahu kumpul, karena saya menganggap bahwa kalau di bulan puasa itu tidak boleh berhubungan suami istri baik di siang hari maupun di malam hari. Makanya oleh karena itu kita sering-seringlah datang ke tempat pengajian agar kita tahu. Pas ditanya lagi, "Loh, kalau sama pacar pripun Bu Haris?" "Loh, kalau pacar ya siang sama malam ya nggak boleh." Dilarang itu, okay? Jadi seperti itu. Selanjutnya yang kedua, ya, selanjutnya kata siam, kata saum. Kata saum itu tidak
tidak hanya makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi tidak juga gosip. Jadi puasa mulut, puasa mata, puasa pendengaran, puasa tangan, puasa kaki. Ngoten nggih. Jadi bisa dikatakan saum itu adalah puasa plus. Biasa ibu-ibu biasanya kalau pagi itu kan belanja ya Bu, belanja. Iku belanja niku sediluk, tapi ngerumpine karo tonggoku suwe. Sing dirumpi yo aneh-aneh sing akeh. Lah iya, aku selamatan Bu RT benduran. Kok iya jajane apeme Masya Allah atos disawatno pitik mati pitike. Iku terus tambah bergosip seperti itu. Akhirnya sampai siang. Kalau sudah sampai siang, sudah adzan duhur. Alah ya kok wis duhur aku durung apa-apa. Sebenarnya kalau di bulan suci Ramadan ini harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah, dikurangi gosipe. Lah wong no yasinan nih lho Bu, sambil baca tahlilan, iku ya gosip ya ibu-ibu. Lek bapak-bapak mboten koyoke. Nggih, lek bapak-bapak mboten, tapi saya sering itu ibu-ibu, nggih. Sambil tahlilan, iku ya saya gosip sambil la ilaha illallah. Sampean ngerti, kuwi lho cerai karo bojone. La ilaha illallah. Dek apaan sing cerai? La ilaha illallah. Bikinane Masya Allah. La ilaha illallah. Ngono ibu-ibu ya. Yuk mulai dari sekarang dengan adanya puasa Ramadan ini kita kurangi ghibah, karena bisa ghibah terus berkata bohong, beli duit, tidak jujur ya, membuka aurat kita harus kurangi dan harus kita tinggalkan kalau bisa, karena bisa mengurangi pahala ibadah kita. Kan seharusnya di bulan Ramadan ini memperbanyak ibadah kan ya, memperbanyak pahala kita kepada Allah. Terus selanjutnya yang kedua, karena ini waktunya hanya 30 menit, yang kedua yaitu bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan, diampuninya semua kesalahan-kesalahan. Bulan maghfirah, maten nggih Bu. Nggih. Kira-kira di sini ada ndak yang tidak punya dosa? Siapa yang merasa di sini aku lho ora duwe dosa? Ada ndak yang seperti itu? Enggak ada ya Bu. Mesti sedikit banyak kita mempunyai salah. Baik itu kesalahan kita kepada orang tua, kepada suami terutama, kepada anak-anak ya. Jangan dikira kita tidak punya salah kepada anak-anak ya. Kita membohongi anak-anak itu juga sudah merupakan kesalahan ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak apa? Istighfar. Bu, ya. Istighfar. Kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, Bu. Istighfar itu ada macam-macam. Biasanya ibu-ibu senengane sing dawa napa sing ndek? Yang panjang apa yang pendek istighfarnya? Hah? Yang panjang. Bapak-bapak seneng yang mana? Iya, istighfar itu ada yang pendek, Bu. Yang pendek Astaghfirullahaladzim. Itu istighfar yang pendek. Istighfar yang sedengan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar yang panjang yang dinamakan Sayyidul Istighfar. Mungkin panjenengan ada yang hafal? Ada yang hafal Sayyidul Istighfar? Iya, Sayyidul Istighfar itu gini. Biasanya dibaca kalau pas sholat tahajud,
pas dibaca waktu duha itu sangat bagus sekali, Bu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kalau panjenengan agar supaya cepat menghafalkannya dibuat lagu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan ila akhirih. Ya, itu bagus sekali, Bu, untuk kita baca karena kita sebagai seorang manusia yang tidak luput dari salah, ya, dan khilaf. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Oleh karena itu kita memperbanyak istighfar. Yang jelas, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah, dosa kepada kedua orang tuaku, ya Allah, yang sampai sekarang masih belum bisa membahagiakan mereka, ya Allah. Gitu, sambil bercucuran air mata, apalagi di bulan yang penuh maghfirah ini, Allah akan memberikan ampunan kepada umatnya apabila mereka benar-benar beriman dan mengharap kepadaku, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak hanya dosa yang sekarang, tetapi dosa yang kemarin-kemarin Allah akan mengampuninya. Amin Allahumma amin. Ngantuk, Bu? Bapak ngantuk? Boten. Okay. Itu tadi kita memperbanyak membaca istighfar. Apalagi Ibu, di waktu puasa sebelum beduk maghrib, sebelum adzan maghrib dikumandangkan, 5 menit sebelum adzan maghrib dikumandangkan, itu adalah waktu yang mustajabah untuk kita memohon ampun kepada Allah, membaca istighfar yang banyak. Ya, matan itu bisa kita aplikasikan, praktekkan agar dosa-dosa kita bisalah hilang sedikit demi sedikit, matan. Okay. Terus apa yang harus kita lakukan selain membaca istighfar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Yaitu tentunya dengan memperbanyak sholat taubat. Ibu, panjenengan pernah enggak melaksanakan sholat taubat? Saya tanya bapak-bapaknya. Bapak-bapak pernah melaksanakan sholat taubat? Hah? Pernah? Ketoro saya ngomong pernah ini berarti dosane kok akeh iki. Mboten Pak, maaf. Nggih. Ya. Sholat taubat itu boleh dilakukan malam, boleh. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW melaksanakannya itu antara maghrib dan isya. Jadi panjenengan kalau datang setelahnya maghrib, setelahnya berbuka puasa datang ke sini, ya, sambil menunggu taraweh bisa melaksanakan sholat taubat. Sudah tahu niatnya sholat taubat? Usolli sunnatat taubati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau memang tidak bisa seperti itu, usolli sunnatat taubah, gitu aja sudah, enggak apa-apa. Saya enggak bisa Bu Haris seperti itu. Seperti itu aja enggak bisa. Ya Allah, Allahu Akbar, saya sholat
menghilangkan dosa-dosa saya. Sudah, itu bisa dilakukan. Yang kedua, nanti di rakaat setelahnya, ya Allah, saya sholat seperti yang tadi. Enggak apa-apa Bu, karena memang tidak bisa, ya. Kecuali kalau bisa ya melaksanakan seperti itu. Dan kalau ya kita sholat di dalam ini ada yang takbirnya begini Bu, Allahu Akbar, enggak apa-apa. Ada yang Allahu Akbar, itu enggak apa-apa. Jangan jadikan itu sebuah hal yang bisa memperburuk kerukunan kita sebagai umat manusia. Jadi terserah mau begini, ada yang takbirnya itu ada yang seperti orang 2 bulan tidak makan hanya Allah Akbar. Ada yang begini, tidak usah dipermasalahkan, ya Bu, tidak usah dipermasalahkan. Jadi apapun ya, karena mempunyai prinsip yang berbeda-beda, madhab yang berbeda-beda, silahkan untuk biar kita tetap rukun, selalu rukun. Takbirnya pun begini, sendakepnya itu beda-beda Bu. Ada yang pas di pusar, ada di bawahnya pusar, ada yang begini, ya, ada yang begini. Kadang-kadang dipermasalahkan sama jamaah seperti itu. Kok seperti itu akhirnya bertengkar. Kalau biarkanlah mereka, karena mempunyai keyakinan sendiri-sendiri, prinsip sendiri-sendiri. Yang tidak boleh itu kalau yang begini Bu, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang tidak boleh. Kalau hanya satu yang begini tidak apa-apa, nggih Pak, nggih. Mas, kurang berapa? Sudah mau dilanjut nggih? Ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh pengampunan, bulan maghfirah. Ayo kita bersama-sama bermunajat kepada Allah agar kita semua diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ya, yang nomor 3 adalah di bulan Ramadan ini juga dikatakan sebagai bulan kemuliaan. Kenapa kok seperti itu? Karena di bulan Ramadan ini ada salah satu malam, ya Bu, yang sama ya dengan 1000 bulan atau malam 1000 bulan. Apabila kita melakukan kegiatan atau amalan itu pahalanya melebihi dari 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Mungkin panjenengan ayatnya sudah di luar kepala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Itu ayatnya Ibu ya. Jadi Bu Haris, aku kepingin kalau malam itu ingin berada iktikaf di masjid. Monggo, sangat bagus. Tapi jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai seorang istri dan seorang suami. Harus izin dulu ya Bu, Bapak kalau mau iktikaf di masjid. Soalnya kalau di rumah itu nggak bisa beribadah, diriwui karo cah-cah Bu. Nggih monggo, bisa di rumah. Ya, ayo kita kapan sih bulan malam Lailatul Qadar itu? Tidak ada yang tahu pasti. Ya, tapi ada pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu dimulai dari tanggal 17 Ramadan sampai akhir Ramadan dengan bilangan ganjil 17, 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu
ada pada tanggal 27 Ramadan. Makanya Bu, jangan heran kalau orang naik haji, mohon maaf, umroh di tanggal 27 Ramadan itu bayarnya sangat luar biasa, berkali-kali lipat dari harga biasa, karena dari seluruh dunia menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena mereka menganggap bahwa Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27 Ramadan. Ayo mulai dari sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ya memperbanyak ibadah, ya tadarus. Saya mau nanya Bapak, sampai sekarang panjenengan sudah khatam berapa kali Al-Quran? Hah? Berapa kali khatam Al-Quran di puasa yang ke-8 ini? Belum ada yang khatam? Hah? Kalau ibu-ibu sudah khatam berapa kali? 2 kali? Hah? 3 kali? Oh, 4 kali. Kalau ada yang sampai sekarang ini khatam sampai 5 kali, tak kasih duit karo Bu Haris. Kesini ya nanti ya. Kalau ada yang sudah, Bu Haris, saya sudah bisa menghatamkan 5 kali, benar tak kasih uang 100.000. Ya, kesini yang sudah bisa menghatamkan 5 kali, nggak usah banyak-banyak 5 kali. Bu, sebenarnya kalau kita continue secara berkesinambungan, ya sebelum maghrib kita baca, setelahnya maghrib kita baca lagi, setelahnya tarawih kita baca lagi, mau tidur kita baca lagi. Insya Allah di bulan Ramadan ini pasti 20 kali khatam. Pernah enggak dalam sejarah hidup panjenengan sampai 2 kali khatam di bulan Ramadan? Hah? Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sampai di target 20 kali khatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Ya, Bu Haris, saya belum bisa baca Al-Quran, tapi umur saya sudah 40, 50, saya malu untuk belajar Al-Quran. Monggo silakan, yang mau ikut belajar Al-Quran datang ke rumah Bu Haris, ke rumah saya. Alamatnya di Pacul Permai, Blok E11. Ya, kalau ibu-ibu di sana menyebut rumah saya ini adalah Bu Haris. Jadi panjenengan tidak usah membayar, gratis membaca Al-Quran, ya, belajar membaca Al-Quran. Di samping membaca Al-Quran, nanti akan diberikan ilmu tentang fikih. Ilmunya tidak mulu-mulu sing tasawuf sing apa, tidak, tapi bagaimana cara kita beribadah, dimulai dari dasar, dimulai dari toharoh, bersuci, sampai nanti bagaimana sholat yang tepat, bacaan Al-Qurannya dan lain sebagainya. Insya Allah diberikan. Ibu, bapak tidak usah malu meskipun kita sudah berumur 50 tahun. Karena ilmu itu tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan usia. Mulai dari dalam kandungan sampai ke liang lahat kita tetap mencari ilmu. Ngoten nggih, Bu? Monggo, mungkin ada yang mau, bapak-bapaknya monggo, ya bapak-bapak monggo, ibu-ibu monggo. Tapi kalau bapak-bapak bukan saya yang ngajar, ya Pak Haris, tapi kalau ibu-ibunya Bu Haris sendiri yang mengajar. Monggo, tidak usah membayar, gratis. Yang penting panjenengan mau belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah dasar ibadah di dalam umat Islam. Kita sholat semuanya menggunakan apa? Al-Quran, bacaan Al-Quran, dan semuanya ada menggunakan bacaan Al-Quran. Memang ibu, kalau seusia sudah 50 tahun membaca huruf hijaiyah itu sangat sulit, karena sudah berumur, ya. Membaca huruf
Alif dan ain itu harus berbeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi alamin, seperti itu. Monggo ya. Jadi ayo kita benahi ibadah kita. Lu Bu Haris, bener Bu Haris, saya itu mau ibadah, tapi kenapa saya kok selalu dirundung masalah, musibah dan lain sebagainya? Apakah ibadah saya ini kurang benar? Ya, mungkin saja. Mungkin saja. Kenapa kok mungkin saja? Karena diterimanya ibadah seseorang oleh Allah itu dikala kalau ibadahnya sempurna. Ngoten nggih Bu. Ya ayo mulai dari sekarang, ayo kita belajar sedikit demi sedikit agar semua yang menjadi doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Mas. Oke. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Karena waktunya sudah mau adzan maghrib. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, yaitu di bulan Ramadan itu juga disebut dengan bulan dikabulkannya doa-doa kita, dan bulan Ramadan itu yang kelima, semua ya amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini, karena Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita keluar menjadi insan yang fitrah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.